Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Auria dengan NIM 24010101068. Pada micro teaching kali ini, saya akan menjelaskan tentang estimasi ukuran populasi, yaitu catch, marking, recapture, dan release. Nah, dalam mengestimasi ukuran suatu populasi, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Karena dalam suatu populasi ini, jenis-jenis spesies memiliki sifat hidup yang sangat beragam. Untuk memperoleh estimasi ukuran suatu populasi itu tidak mudah, karena banyak sekali pengaruh informasi dari ukuran populasi, entah itu objeknya yang bergerak, karena di sini kan ukuran populasi itu merupakan suatu individu, maka terjadi sifat mobilitas spesies yang diteliti. Nah, bagaimana cara memperoleh estimasi ukuran populasi? Nah, ada beberapa cara umum yang digunakan untuk mengestimasi ukuran spesies yang bergerak, seperti contohnya ikan. Nah, salah satunya adalah salah diantaranya adalah CMRR atau Catch, Marking, Recapture, and Release. Lalu ada metode kuadrat dan juga transsektoris. Nah, di sini yang kita pelajari adalah CMRR. Nah, untuk metode estimasi ukuran populasinya terdiri dari dua. Yang pertama adalah direct sampling dan yang kedua adalah inverse sampling. Nah, apa sih perbedaan dari direct sampling sama inverse sampling? Jadi di sini pada direct sampling untuk tata cara pendugaannya sebenarnya sama saja dengan inverse sampling, tapi kalau pada direct sampling ini, mungkin nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, tapi di sini kita masuk ke asumsi terlebih dahulu. Ada beberapa asumsi untuk mengestimasi ukuran populasi. Yang pertama adalah tanda pengenal harus terlihat dan tidak dapat hilang. Nah, di sini karena kita melakukan estimasi ukuran populasi dengan cara tagging atau recapture, di sini kita menandai objek atau individu yang akan kita amati. Nah, untuk tanda pengenalnya, untuk taggingnya itu tidak boleh hilang, karena kan di sini kita mau mengestimasi ukuran populasi yang mana apabila kita mengambil sampel, maka individu yang kita tangkap itu harus memiliki tanda pengenal agar kita mengetahui bahwa kita sudah menangkap individu itu sebelumnya. Maka di sini tanda pengenal harus terlihat dan tidak boleh hilang. Lalu yang kedua adalah tidak ada tambahan objek dalam populasi. Nah, di sini balik lagi, kita karena mengestimasi ukuran populasi, maka kita asumsikan bahwa tidak ada penambahan objek di dalam populasi, sehingga populasi yang kita amati itu jumlahnya tetap atau sama. Lalu yang ketiga adalah objek yang diberi tanda pengenal tidak harus sama dalam segala hal. Nah, di sini itu untuk tingkat kematian, aktivitas, respon terhadap jebakan atau makanan dari objek-objek yang diteliti ini kita asumsikan adalah sama. Tetapi untuk ditemukan kembali atau tidak ditemukan kembali atau tidaknya objek yang diberi tanda pengenal tidak harus sama, dan pengambilan sampel objek harus dilakukan secara acak. Nah, di sini ada tata cara pendugaan. Yang pertama adalah tadi direct sampling, sama yang kedua adalah inverse sampling. Nah, perbedaannya untuk tata cara pendugaan sampel awal, pengambilan sampel awal, direct sampling dan inverse sampling ini sebenarnya sama, yaitu sampel diambil secara acak dari suatu populasi berukuran T. Kita ambil untuk diamati berukuran N, lalu sampel diberi tanda. Setelah diberi tanda,
adalah N dari populasi. Lalu terdapat sampel berukuran S yang diperoleh dari pengambilan pertama. Nah, itulah yang menjadi sampel. Pengambilan kedua ini merupakan sampel yang memiliki tanda pengenal yang sudah diambil atau terambil pada pengambilan pertama. Untuk rumusnya adalah seperti ini, variansi entopi sama dengan N dikali T kuadrat dikali N dikurang S per S pangkat 3. Lalu ada galaknya di sini 2 akar variansi entopi. Lalu di sini ada inverse sampling. Nah, inverse sampling ini digunakan sampel yang mana sudah memiliki tanda pengenal yang sudah atau belum terambil pada pengambilan pertama. Nah, di sini rumusnya adalah variansi entopi sama dengan N dikali T kuadrat dikali N dikurang S per S kuadrat dikali S tambah 1 untuk galaknya sama. Lalu di sini kita masuk ke metode CMRR Peterson. Nah, di mana dasar pemikiran dari metode ini adalah anggota sampel dalam suatu populasi ditandai lalu dilepas. Maka populasi yang kita teliti itu terdiri dari 2 kategori, yaitu yang bertanda dan yang tidak bertanda. Nah, di sini ada rumus M per entopi sama dengan R per C, atau dapat ditulis sebagai entopi sama dengan M dikali C dikali R, di mana M di sini adalah jumlah individu tangkapan pertama yang sudah diberi tanda pengenal. Lalu ada C di sini adalah jumlah individu tangkapan kedua. Lalu ada R jumlah individu tangkapan kedua yang memiliki tanda pengenal. Dan di sini ada variansi N-nya, yaitu N kuadrat N dikurang M dikali N dikurang C per M dikali C dikali N dikurang 1. Lalu di sini ada juga dalam metode CMRR Peterson bahwa ada persamaan atau asumsi, yaitu sampling without replacement atau tanpa pengulangan dan sampling with replacement atau pengulangan. Nah, untuk metode yang without replacement ini apabila kita melakukan penghitungan ulang tidak melakukan penghitungan ulang pada periode pengambilan kedua. Untuk rumusnya adalah entopi N2 sama dengan M ditambah 1 dikali C ditambah 1 dibagi R tambah 1 dikurang 1. Untuk variansi N-nya M ditambah 1 dikali C ditambah 1 dikali M dikurang R dikali C dikurang R per R ditambah 1 kuadrat dikali R ditambah 2 dikurang 1. Nah, untuk CMR ini sama kayak yang di atas tadi, jumlah individu tangkapan pertama yang diberi tanda pengenal itu M, lalu ada jumlah individu tangkapan kedua C, dan R adalah jumlah individu tangkapan kedua yang memiliki tanda pengenal. Lalu di sini ada sampling replacement dengan rumus N juga sama dengan M dikali C ditambah 1 per R ditambah 1. Untuk variansi N-nya sama dengan M kuadrat dikali C ditambah M dikali C ditambah R per R ditambah 1 kuadrat dikali R ditambah 1. Dan di sini untuk asumsinya, karena
Jadi kita asumsikan bahwa populasi yang kita amati ini, yang kita estimasi ukurannya adalah berjumlah tetap. Maka dari itu untuk pengambilan sampelnya atau samplingnya dilakukan secara cepat atau dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama sehingga kerapatan populasinya tidak bertambah seperti itu. Oke, terima kasih untuk mikrobijinya. Mungkin nanti akan ada teladan. Kita akan masuk ke teladan. Oke, kita masuk ke teladan. Ini merupakan teladan 1. Di sini diketahui sebanyak 500 ekor ikan pada tangkapan pertama diberi tanda lalu dilepaskan. Setelah itu ikan disampling kembali secara acak sebanyak 200 ekor ikan. Tertangkap 80 ikan diantaranya sudah bertanda. Tentukan hubungan populasi, bound of error, ragam, dan selang kepercayaan. Nah, di sini diketahui bahwa T atau jumlah populasi jumlah individu yang ditandai adalah 500 ekor ikan. Lalu ada N di sini merupakan pengambilan pertama, pengambilan kedua yang terambil, yaitu sebanyak 200 ekor, lalu 80 diantaranya sudah bertanda, itu adalah S. Nah, kita gunakan rumus metode direct sampling karena di sini yang kita ambil adalah yang sudah bertanda pada pengambilan pertama. Di sini digunakan rumus N dikali T per S, yaitu adalah 200 dikali 500 per 80 sama dengan 1250. Untuk mencari variasi N-nya sama dengan N dikali T pangkat 2 dikali N dikurang S per S pangkat 3, yaitu 200 dikali 500 pangkat 2 dikali 200 dikurang 80 dibagi dengan 80 dipangkatkan 3, yaitu menghasilkan nilai 11.718,75. Lanjut, di sini kita mencari galat atau bound of error, yaitu sama dengan 2 akar variasi N, yaitu 2 dikali akar 11.718,75 sama dengan 216,5064. Untuk SK-nya atau selang kepercayaannya, kita gunakan N juga plus minus variasi N sama dengan N-nya merupakan yang ini ya, yang sudah didapatkan, yaitu 1250, lalu variasi N-nya merupakan ini, akar 11.718,75. Nah, kita akarkan sehingga N dikurang variasi N sama dengan 1141,7468 kurang dari N juga, kurang dari N ditambah variasi N, yaitu 1358,2532. Karena ini merupakan populasi, yaitu individu atau ekor, maka kita bulatkan ke atas, yaitu didapatkan nilai sebesar 1142 kurang dari N kurang dari 1359. Lalu di sini ada teladan kedua. Nah, ini kita menggunakan metode inverse sampling karena di sini sampling dilakukan hingga memperoleh 40 ikan bertanda dari 180 ekor ikan yang ditangkap. Nah, di sini diketahui T sama dengan 300, N sama dengan 180, dan S sama dengan 40. Untuk mencari ukuran populasi sama, yaitu N juga sama dengan N dikali T per S dengan hasil 1350. Variasi N di sini yang membedakan indirect dan inverse, yaitu N dikali T pangkat 2 dikali N dikurang S per S pangkat 2 dikali S tambah 1.
dengan hasil sebagai 34.573,1707. Lalu kita cari galat dan juga selang kepercayaannya, dan didapatkan hasil 1165 kurang dari N kurang dari 1530. Lalu di sini, diperintahkan untuk mencari untuk menduga nilai populasi dengan metode Peterson dengan ada replacement dan tidak ada replacement, serta dugalah nilai selang kepercayaan. Nah, di sini kita mencari ukuran populasi umum, yaitu N sama dengan M dikali C per R. M-nya di sini adalah jumlah individu tangkapan pertama yang diberi tanda pengenal. Lalu ada C di sini adalah jumlah individu pada tangkapan kedua atau penangkapan kedua. Lalu R di sini adalah individu penangkapan kedua yang memiliki tanda pengenal. Maka di sini didapatkan hasil 9.600. Variansi N-nya dengan rumus sebagai berikut dengan hasil 2.016.211. Nah, di sini kita mencari selang kepercayaan, yaitu didapatkan hasil 8.181 kurang dari N kurang dari 11.020. Nah, di sini adalah untuk without replacement dengan rumus seperti berikut. Langsung kita hitung dan dihasilkan nilai sebagai berikut, yaitu 9.395,1219 dan variansi N-nya sebesar 1.833.338 dan dihasilkan selang kepercayaan 8.042 kurang dari N kurang dari 10.750. Dan untuk with replacement-nya sebagai berikut, dihasilkan nilai 9.380,488 dan variansi N-nya 44.400. $44.437. $440.437 dengan selang kepercayaan 728.2 kurang dari N kurang dari 1.480. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.